kasih sudah datang dalam kegiatan saya, yaitu berbagi aksi nyata di Modo 1.4, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas motivasinya kepada saya sehingga dapat hadir pada hari ini. Sebelum saya memulai apa itu pemahaman saya, terlebih dahulu ini agenda yang saya berikan kepada Bapak Ibu, minimal itu 1 jam lebih, kan maksimal saja, maunya sih 2 jam. Tapi takutnya nanti Bapak Ibunya nggak mau lagi ikutin kegiatan saya biasa-biasanya. Nah, ya, yang pertama itu nanti ada pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti ada presentasi tentang budaya kerja saya, yaitu tentang disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar, 5 fungsi kontrol, keyakinan kelas, segi 3 restitusi, dan nanti penerapannya bagaimana. Kemudian ada diskusi sedikit tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk waktu saya silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan untuk Ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam juga marilah sama-sama kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada junjungan kita yang menjadi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa kepada kita semua. Baiklah, terima kasih kepada ibu guru kita Iza, ya. Iza, are you sharing sih? Ya, maaf belum terlalu hafal. Terima kasih atas waktunya. Kita langsung saja menggunakan kesempatan ini sebagai pembukaan atau memberikan arahan sedikit. Kita sudah sama-sama mengetahui ya, dengan adanya implementasi kurikulum merdeka, juga ada lahirlah guru-guru penggerak dan pengajar praktek. Ini adalah merupakan program pembaharuan dari kurikulum 2013. Di sini kita sebagai kepala sekolah dan juga kita semua guru sangat mendukung adanya kegiatan ini. Ini adalah merupakan salah satu wadah dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam tugas mendidik dan membimbing anak-anak didik kita. Ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat bagus, itu berbagi ya, sharing dengan guru-guru yang lain. Jadi ilmu yang didapat oleh salah satu guru penggerak kita, memang itu yang kita harapkan dengan duduk bersama, berbagi bersama. Semoga kita juga bisa maju bersama. Kemudian kalau dilihat dari segi kegiatan mengenai kegiatan calon guru penggerak ini, memang luar biasa, memang dituntut kompetensi kita masing-masing agar lebih meningkat. Jadi kami di sini sebagai kepala sekolah memberikan support yang luar biasa kepada guru kita Iza, tetap semangat, tetap berlapang hati, ya, pandai-pandai membagi waktu dalam menggunakan kesempatan yang ada. Kemudian tetaplah jaga kesehatan agar kegiatan calon guru penggerak ini sukses dan lancar, dan benar-benar nanti hilang C-nya, tinggal GP-nya saja lagi menjadi guru penggerak. Kemudian untuk ibu-ibu yang lainnya, bapak ibu yang lainnya, jangan sampai patah semangat ya melihat kegiatan guru penggerak itu sangat padat, luar biasa ya. Kalau saya ini dapat ini, kami harapkan di sini ini hendaknya menjadi motivasi ya, jangan menjadi penyebab mundurnya semangat kita. Kami berharap kepada Iza nanti ya, kan ada lagi yang mengisi angkatan 10 dan 11 ya. Mudah-mudahan berhasil. Kami harapkan kepada Ibu Iza nanti
untuk sharing bersama guru-guru yang akan mengisi angkatan 11 ya. Kemudian kami harapkan kepada calon-calon guru penggerak yang mengisi angkatan 11 mudah-mudahan lulus dan tetap bersemangat. Semoga kita semua menjadi guru benar-benar yang punya kompetensi, benar-benar menjadi guru yang luar biasa dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik dan pengajar demi generasi kita yang handal di masa depan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi untuk kita semua dalam kegiatan guru penggerak ini. Baiklah, langsung saja saya mulai kegiatan saya pada siang ini, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Adapun yang akan dibahas nanti yaitu yang pertama, disiplin, bagaimana nilai-nilai kebajikan yang universal, lalu bagaimana itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru nantinya yang juga akan dibahas. Lalu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian akan dibahas juga yaitu tentang apa itu keyakinan kelas serta langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, inilah budaya positif itu. Saya hari ini bukan mengajarkan Bapak Ibu, tidak. Saya hanya memberikan pemahaman saya selama saya belajar hampir memasuki 2 bulan, tidak terasa ceritanya sudah hampir 2 bulan, sudah masuk modul 2 juga sekarang. Jadi bukan mengajarkan Bapak Ibu, tidak, karena saya juga belajar. Saya hanya memberikan pengalaman saya dan sedikit mau diskusi sama Bapak Ibu. Apabila saya nanti keliru, juga mohon diberikan tanggapan atau masukannya. Nah, ini adalah budaya positif yang akan dibahas. Budaya positif itu sendiri adalah sikap kita, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, membangun sikap, perilaku yang baik tentunya di sekolah, sehingga nanti suatu sekolah siapapun itu, baik kita, murid kita, tenaga pendidikan, semua nyaman untuk berada di sekolah. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan nanti di sekolah. Apa saja yang kebiasaan itu? Yang pertama yaitu disiplin positif dan teori kontrol. Nah, ini akan dibahas pertama sekali apa itu nanti disiplin positif itu. Nah, untuk menentukan bagaimana itu disiplin positif, ini sama halnya sebagai kita memegang kontrol untuk diri kita. Biasanya ini sebenarnya kan permainan ya Bapak Ibu, tapi akan saya lakukan sendiri. Seandainya saya mempunyai barang di tangan saya, kemudian kita genggam barang itu sekuat-kuatnya, dan Bapak Ibu mencoba merayu saya, memaksa saya, atau mengajak saya, mungkin sudah dirayu nggak bisa, lalu lakukan pemaksaan, kekerasan, tapi saya tetap memegangnya. Nah, kira-kira seandainya Bapak Ibu seperti saya ini akan memberikannya atau tidak? Sebenarnya barang di tangan kita ini, Ibu mempunyai barang nih yang sangat berharga sekali. Kemudian saya sendiri atau teman Bapak Ibu meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan barang tersebut, baik itu dengan membujuknya atau nanti nggak bisa dibujuk, nanti memaksanya, lalu nanti setelah memaksa juga harus dengan kekerasan. Kira-kira ini berharga sekali, apakah Bapak Ibu berikan? Tidak, pasti tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa di sini? Kita membuka dan menutup pegangan kita ini kepada kita atas kemauan kita sendiri. Kita tidak akan berikan kalau tidak ada kebutuhan bagi kita. Nah, artinya di sini bagaimana? Nah, kontrol yang kita lakukan terhadap misalkan adalah murid kita sendiri, kita jangan bangga kalau murid kita itu mengikuti apa kata kita. Karena itu bukan kemauan, itu bukan karena ibu itu. Misalkan seperti ini, kamu silakan masuk. Itu bukan kemauan dan itu bukan karena ibu itu merasa bangga, oh dia masuk karena saya. Bukan seperti itu, tapi itu sendiri adalah kemauan anak didik kita untuk mereka masuk. Jadi sama dengan teori kontrol tadi. Jadi jangan merasa bahwa kita masuk siswa masuk karena suruhan kita itu kita bangga, oh dia takut dengan saya.
Oh dia masuk karena saya suruh, sebenarnya bukan, tapi keinginan mereka sendiri mau mengontrol diri mereka sendiri untuk masuk ke dalam kelas. Sama dengan kepala tangan tadi. Kalau mereka tidak mau membuka atau kita tidak membuka, pasti kita tidak ingin membukanya. Tapi kita akan membuka jika kita ingin mengontrol diri kita memberikan barang tersebut. Sama halnya dengan mengontrol siswa kita di sekolah. Nah kita lanjut. Nah ini tadi membuka atau tidaknya kepala tangan tadi bergantung dari diri kita sendiri. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita, apakah kita ingin atau tidak membuka kepala tangan tadi. Nah ini maksudnya dengan teori kontrol. Nah ini dia ilusi dalam teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi makna teori kontrol menurut Dr. William, yaitu yang pertama, guru itu dia merasa bisa mengontrol murid, padahal itu adalah salah. Yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri yang ingin dikontrol oleh dirinya. Bukan kita merasa bangga yang tadi saya bilang, oh dia masuk karena saya, aku karena saya bukan. Tapi mereka sendiri yang ingin mengontrol diri mereka. Yang kemudian miskonsepsi berikutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang mentang-mentang kita dewasa, kita enaknya menyuruh, mereka ikut karena kita merasa kita itu mempunyai kontrol yang hebat gitu. Kita merasa bahwa itu orang dewasa, jadi mereka pasti ikut kata kita. Sebenarnya itu ada salah kata-kata. Kemudian semua penguatan positif efektif bermanfaat kita memberikan bahwa pengontrol kepada murid kita beranggapan itu adalah kuat, dia itu efektif. Itu bermanfaat bagi mereka, padahal belum tentu mereka bermanfaat bagi mereka. Dan mereka dalam hatinya nggak mau sebenarnya melaksanakan. Tapi kita berpikir itu tuh pasti bermanfaat bagi mereka, untuk mereka. Itu pikiran-pikiran dari konsepsi tentang teori kontrol. Yang terakhir adalah kritikan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik anak murid kita itu tanpa sengaja, padahal itu salah juga sebenarnya. Padahal mungkin bukan karena kritikan kita mereka berubah, atau mereka berubah karena diri mereka sendiri. Gitu. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Nah baru kita masuk dalam disiplin itu adalah disiplin diri. Nah yang saya mau tahu bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang apa itu disiplin diri. Bagaimana Bapak Ibu? Apa itu disiplin diri menurut Bapak Ibu? Dan bagaimana tujuan kita sebagai guru tentang disiplin diri? Dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Bagaimana Bapak Ibu pemahamannya tentang sebenarnya ini semua kegiatan ini sudah kita lakukan di sekolah. Sebenarnya tidak perlu kita berikan pengajaran pelajaran, tapi ini lebih sebenarnya berbagi pengalaman saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu di sekolah tentang disiplin diri itu sendiri? Menurut Bapak Ibu bagaimana tentang disiplin diri? Silakan berganti. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ya bagus sekali ya. Jadi disiplin diri itu adalah, nah kita itu merasa bahwa mereka itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka rasakan, karena itu benar-benar dari diri mereka sendiri. Ya jadi disiplin itu usahakan adalah kita siswa yang ingin disiplin itu mereka sendiri yang berusaha untuk bertanggung jawab atas melakukan disiplin diri mereka. Itu sebenarnya bagus Bu, itu benar artinya dari disiplin diri. Nah tujuan kita sebagai guru apa? Agar dapat membentuk kita yang tentunya bagus dan positif di dalam sekolah. Ya Bu ya. Nah kita lanjut. Nah kebanyakan orang-orang itu pasti akan menghubungkan disiplin itu tentang tata tertib, ya Bu, tentang peraturan, kepatuhan, dan kadang-kadang kita menyatakan bahwa disiplin itu adalah hukuman. Kebanyakan seperti itu. Jadi anak-anak pun berpikir di kelas kita bahwa disiplin itu adalah hukuman bagi mereka. Padahal sesungguhnya disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, justru dengan salah satu alternatif yang kita lakukan adalah disiplin itu sebenarnya seperti yang Ibu bilang adalah bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Seperti yang kita bilang tadi. Jadi
sebenarnya bukan hukuman seperti itu. Itulah miskonsepsi dari siswa kita kadang menyatakan bahwa disiplin itu adalah hukuman. Nah, jadi seperti ini yang tadi katakan bahwa disiplin diri itu adalah membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang bermakna, yaitu tanggung jawab ingin berubah tadi, sesuai yang dibilang ibu tadi. Kemudian tujuan guru tadi adalah benar-benar menciptakan anak yang memiliki disiplin diri terhadap diri mereka sendiri, lalu mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif ya, yang merupakan paling besar dalam bertingkah laku kita bagaimana di sekolah. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan itu. Nah, maksudnya nilai-nilai kebajikan itu bagaimana? Nah, nilai-nilai yang puji itu adalah sifat-sifat positif tadi. Nah, ini terdapat dalam P5 kita, dalam profil belajar Pancasila. Nah, itu contoh-contoh dari nilai kebajikan yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, lalu bertaraf kritis, kemudian berkenekaan global, lalu bergotong royong, kemudian ada kebajikan. Nah, tadi itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kalau nilai kebajikan yang seperti ini dalam sebuah peraturan-peraturan menurut Bapak Ibu? Nah, saya mengajak diskusi nih Bapak Ibu di sini, bagaimana nilai kebajikan yang akan untuk peraturan berikut ini. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendari motor. Kira-kira untuk nilai kebajikan apa itu Bapak Ibu? Kita memakai helm untuk motor itu. Keselamatan. Coba kita lihat asal usul. Oh iya, bagus ya. Memang tadi sudah tahu bahwa nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif. Bagus Bapak Ibu. Kembali menggunakan helm itu sendiri adalah untuk keselamatan kita dalam berkendara. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira yang ketiga apa? Kebersihan, keindahan. Ayo kita lihat. Iya, menjaga kebersihan. Kita hebat semua Bapak Ibu. Nah, hebat ya Bapak Ibu ya. Hebat-hebat semuanya. Nah, kemudian kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, kesopanan. Mari kita lihat artinya kesopanan. Kalau betul tidak bersedia ya Bapak Ibu ya. Ini dia, kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar berarti namanya kesopanan termasuk juga yaitu bersikap positif atau hormat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab, luar biasa sekali, yaitu sudah tahu tentang arti nilai-nilai suatu kebajikan. Nah, sekarang masuk kepada motivasi. Nah, motivasi itu sendiri dalam perilaku manusia ada 3 dia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Kebanyakan anak didik kita ya di kelas kita sendiri mereka itu lebih termotivasi mungkin nomor 2 karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya sendiri. Nah, sebenarnya itu salah. Sebenarnya Bapak Ibu kita memberikan penghargaan supaya semangat nih anak muridnya. Kadang-kadang kita kasih hadiah, ya Bu. Kadang-kadang kita kasih kalau nggak hadiah, misalkan bagus, pintar itu kan untuk motivasinya, ya agar mereka lebih baik untuk belajar lagi. Kadang-kadang kita tanpa sengaja nggak memikir anak-anak yang bagaimana ya, yang kurang semangat mereka merasa iri, karena hanya orang-orang itulah yang terus mendapatkan motivasi padahal seharusnya mereka termotivasi karena teman-teman tadi. Tapi ternyata selama ini mereka itu sebenarnya ada keirian dari teman-temannya aktif tadi. Nah, yang sebagusnya adalah anak didik kita tadi dalam memotivasi itu karena keinginan mereka untuk berubah itu lebih baik seharusnya tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah dari bapak ibu gurunya. Jadi kalau memang benar-benar mereka motivasi belajar seharusnya dari diri mereka sendiri.
Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan itu adalah biasanya orang akan menghindari hukuman. Dia termotivasi karena menghindari hukuman. Dia mau melaksanakan sesuatu karena takut dihukum. Misalkan kita beri dia tugas. Jadi anak-anak itu termotivasi untuk melaksanakan tugas karena dia takut nanti di kelas dia dihukum kalau nggak siap. Jadi itu motivasi, itu termasuk motivasi untuk Bapak Ibu semua. Kalau mereka tidak bisa hukuman itu. Nah ini untuk mendapatkan imbalan. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu anak didik kita tuh sangat bagus sekali aktifnya, karena mereka mengharapkan hadiah, berupa nilai, bintang, gitu kan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini yang agak susah pada anak didik kita ini, karena benar-benar dari hati mereka ingin mereka berubah dan mereka itu belajar karena kata hati mereka itu sendiri. Nah selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah sebelum saya masuki apa saja itu 5 dasar kebutuhan dasar manusia, kita main tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Ini tebak-tebakan kata nih. Nah, pertama kali kira kesenangan. Kesenangan. Apa ya kesenangan? Ya kalian dengar? Oh, ini biasanya kalau kami juga cepat ya buat cinta dan sayang itu cepat kami itu. Nah, yang ketiga kebebasan. Yang keempat penuaan. apa Bapak? Kenikmatan. Apa yang keempat kira itu? Penikmatan. Masih kurang? Hah? Apa kira itu? Pertemuan. Tidak. Penuaan ini Bapak Ibu. Kira-kira apa yang keempat itu? Kalau yang kebebasan oke. Nomor 2 cinta kasih sayang boleh. Yang nomor 4 kira-kira apa itu? Jelas ya, bertahan hidup. Penguasaan. Nah, nanti dilihat atau penuaan dini atau penguasaan atau penguatan kata Pak Hafiz. Nah, kita lihat jawabannya semuanya. Kesenangan itu yang pertama, benar ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Itu cepat sekali tahunya itu. Kalau soal cinta-cinta itu. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian ini tadi penguasaan. Ya, bukan kenikmatan. Kemudian bertahan hidup. Nah, ini semua adalah bentuk dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kesenangan? Kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita merasa senang itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bagaimana kita rasa itu adalah kebutuhan untuk diterima dan memberikan serta menerima kasih sayang. Nah itu benar-benar kebutuhan kita juga. Lalu kebebasan. Nah kebebasan itu sendiri adalah kebutuhan akan pilihan. Nah itu dia kemandirian, otonomi. Nah itu dari kebebasan. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita dan prestasi kita untuk diakui. Nah itu dia penguasaan. Yang terakhir itu bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis kita tentang rasa lapar, haus, ya rasa keamanan. Nah itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Kita lanjut. Nah ini dia. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi ya dengan baik, maka seseorang pasti akan mengalami emosi. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka kita akan merasa emosi negatif, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Ini contoh saja sederhana ya Bapak Ibu ya. Seperti kita makan, kita lapar nih, pasti kita emosi kalau belum diisi perutnya. Ya kan, itu kebutuhan dasar kita adalah tadi tentang bertahan hidup. Kita tanya orang tuh mau bunuh orang rasanya, itu kita lapar. Apalagi nanti data komentar bercerita lagi kan. Nah, dia benar-benar itu pasti akan menimbulkan emosi dalam kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu identifikasi dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Ini kalau di sekolah bagi siswa. Kemudian nanti bagaimana caranya lagi untuk setelah ada permasalahan yang ditemukan
kan kita cari solusi bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar dari siswa kita tadi. Nah, ini kasus ini. Nah, ini kita main lagi Bapak Ibu. Ini permainan lagi ini. Ada kasus yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Rani. Nah, yaitu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda merasa dalam posisi Ibu Rani, jadi Bapak Ibu adalah Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, yang mana ibu tadi membenci Dinda ya. Kemudian apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan dasar Dinda itu terpenuhi? Nah, itu kira-kira. Jadi kasusnya itu adalah Dinda ini ibu benci nih. Jadi dia ngadu ke ibunya. Setelah ngadu ke ibunya, ibunya pergi lagi. Ya Pak. Ibunya pergi lagi nih ke tempat Ibu Rani mengadukan apa yang terasa oleh anaknya. Nah, kita sebagai ibu guru, bagaimana kita menghadapi si Rani untuk kebutuhan dasarnya? Nah, ini yang akan kita bahas kasusnya. Nah, ini dia. Kira-kira Bapak Ibu tebak kebutuhan dasar apa yang didapat oleh Dinda ini? Yang pertama jawaban Dinda adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nah, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira ini nilai kebutuhan dasar mana ini yang perlu terpenuhi? Kebebasan. Kesenangan. Iya Bapak Ibu, kita tengok itu apa yang kesenangan. Oh iya, bagus sekali ya. Bagus ya, berarti kesenangan itu. Nah, ibu guru bilang berarti kalau dia merasa nggak boleh sama ibu Raninya, karena kesenangannya merasa terbatasi. Ya, terbatasi. Padahal dia ingin sekali waktu belajar itu dia bersenandung, ya kan, bernyanyi-nyanyi. Tapi karena kita sebagai guru itu bilangnya meribut, mengganggu, jadi kesenangannya merasa terbatasi. Nah, itu dari kebutuhan dasar Dinda yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 itu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira itu kebutuhan dasar mana? Kalimat tadi itu. Oh. Kasih sayang, kan tadi itu ada kasih sayang, kebebasan, penguasaan, perhatian. itu kira mana? Perhatian nak. Hah? Perhatian. Berarti Perhatian. Apa ya perhatian? Kasih sayang. Nah, itu dia kelihatan ya Bapak Ibu ya. Minta berarti itu adalah kasih sayang dan rasa diterima karena dia itu memiliki jepit rambut yang baru. Kadang anak kita mau seperti itu ya Pak Ibu ya. Kalau ada barang-barang baru dia kejar-kejar kita, ibu lihat ini tas saya baru. Ibu lihat ini buku saya baru dibeli ke mama. Saya ibu ada seperti itu anak-anak didik kita di sekolah. Nah, yang ketiga lagi kebutuhan sama mana itu? Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, beneran ibu gurunya ngoceh. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Bapak Ibu. Kesenangan. Kita lihat apa ya kesenangan. Oh. Kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kebebasan yang tidak terpenuhi karena dia merasa dia tuh nggak bebas gitu. Dia makna belajarnya itu hanya itu saja. Dia pengennya yang baru, metode yang baru. Nah, itu yang diinginkan oleh Dinda. Kemudian aku sebel nih gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku ini gambar saya yang jelek itu gitu. Nah, kira-kira ini yang mana? Termasuk yang mana ini Bapak Ibu? Apakah kasih sayang? Apakah ini kebebasan lagi atau kesenangan atau yang mana ini? Maksud yang mana? Atau bertahan hidup? Maksud yang mana kira-kira? penguasaan. Penguasaan kita lihat. Iya, penguasaan. Karena dia merasa bahwa gambarnya itu tidak rapi. Padahal dia sudah merasa
sama saja gambarnya itu tidak bagus, tapi kita sebagai guru menunjukkan kepada teman-teman seolah itu membuat dia tuh membuli dirinya sendiri, anak didik kita itu sendiri gitu. Jadi kebutuhan dasar yang terpenuhi adalah penguasaan. Nah, masuk yang berikutnya itu posisi kontrol. Nah, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah? Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira nih dari penghukum misalkan, yaitu kita sebagai guru itu seolah-olah itu hukuman adalah yang terbagus, memberikan itu fisik mungkin hukumannya atau merupakan kata-kata, itu adalah paling bagus menurut kita. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru-guru yang ini dia akan memakai suara yang lalu dalam masalah muridnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu teman. Guru-guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun dia akan tetap berupaya mengontrol muridnya dengan cara mengajak persuasif dia. Kemudian sebagai pemantau, guru-guru ini dalam saya kan mas dia mengontrol saja, memantau, memakai daftar checklist dia itu misalnya. Dan yang terakhir inilah yang gak susah, yaitu posisi guru yang sebagai manajer, yaitu kita mendengar respon dengan anak murid kita, menunjukkan tanggung jawab kita sebagai guru, berdialog dengan mereka, bagaimana tanggung jawab mereka terhadap kesalahan mereka dalam memperbaikinya. Nah, itu benar-benar datang dari murid kita itu sendiri. Nah, kira-kira tadi, nah ini yang kata-kata untuk menghukum ya, yang biasanya kita pakai ini. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu biasanya kita pakai itu di sekolah ya, Bapak Ibu, tanpa sengaja itu pasti kita akan seperti itu. Nah, yang kedua, kamu selalu saja salah. Apa-apa salah, nggak pintar, nggak pandai. Kita selalu, masalahnya kita itu adalah sebagai penghukum itu. Nah, yang ketiga adalah selalu pasti ini aja, kamu yang terakhir selesai. Nggak, saudara-saudaranya, sering kita itu tanpa sengaja bilang ke murid kita seperti itu. Nah, ini yang namanya posisi kita, yaitu kontrol kita sebagai penghukum pada anak murid kita. Nah, dan kita merasa bahwa cara seperti ini berhasil bagi mereka, padahal enggak, malah menimbulkan mereka itu marah dalam hati mereka ke kita. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah yang tadi. Maka guru-guru ini dia akan memberikan kata-kata itu yang lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sama kamu, nak. Nah, berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Nah, kata gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Nah, itu adalah kata-kata posisi kontrol guru yang membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Itu dia. Nah, kalau sebagai teman adalah kita itu memang ada posisi kita itu adalah sebagai teman dalam guru. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan tanpa sadar adalah, ayo bantu ibu demi ibu nih katanya. Nah, yang kedua adalah, ayo ingat gak kamu bapak bantu. Nah, selama ini kamu kan ibu bapak bantu. Nah, kata-kata seperti itu selalu kita bilang kalau tanpa sadar aja. Kemudian ya sudahlah, kali ini nggak apa-apa, pulang aja biar ibu yang selesaikan. Nah, itu juga itu sebenarnya tidak baik itu sifat kalau sebagai teman itu. Kenapa? Karena ini adalah negatif sekali sebagai teman ya. Karena mereka itu merasa kalau nggak ada kita tuh nggak akan selesai. Jadi mereka tuh manja. Seolah semua masalah yang ada di sekolah kita yang menyelesaikan. Kita yang menyelesaikan terus. Nah, jadi mereka merasa terbantu karena kita gitu. Kalau kita nggak nolong mereka aja, anak murid kita tuh merasa kecewa gitu. Dan selalu bergantung kepada kita. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, ini dia, posisi pemantau itu adalah benar-benar dia memantau anak murid saja berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Nah, biasanya ini bapak ibunya, nah berangkat seperti ini. Peraturannya apa yang kamu langgar? Seperti apa peraturannya? Kan sudah ada di sekolah. Nah, itu biasanya kata-kata sebagai guru yang memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa yang ada di sekolah yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Nah, itu adalah memang benar-benar proses kontrol guru sebagai pemantau.
Nah, guru yang seperti ini biasanya dia sangat penting sekali. Dia memakai data untuk melihat siswa-siswa ini misalnya guru piket nih. Jadi benar-benar dicari itu siswa yang melanggar peraturan dengan undangan nanti memberikan nilai stiker atau stiker atau daftar cek nanti. Nah, inilah posisi guru sebagai pemantau. Lanjut, nah ini yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, di dalam posisi kontrol guru manajer ini kita mengajak anak didik kita itu berdialog. Bagaimana cara mereka sendiri menyelesaikan masalahnya, bukan dari kita yang ingin ini loh solusinya, bukan seperti itu. Tapi kita benar-benar mengajak mereka berdialog bersama kita. Nah, ini contoh dialognya. Nah, guru katanya, "Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adi menjawab, "Iya Pak, semuanya adalah jam 7 kita masuk sekolah." "Nah, kamu kan terlambat, kira-kira bagaimana kamu cara memperbaiki masalah ini?" Nah, ini cara-cara guru yang sebagai manajer, benar-benar anak didiknya itu diajak berdialog. Jadi mereka yang menyelesaikan masalah sendiri. Sehingga dia bilang seperti ini, "Apa yang bisa kamu lakukan agar besok masalah kamu ini yang hadir pada waktu ini dapat diselesaikan?" Nanti Adi menjawab, "Ya, saya akan berusaha untuk hadir tepat waktu." Jadi usaha dia, si Adi ini yang hadir tepat waktu ini. Nah, inilah yang namanya kita sebagai posisi adalah manajer. Jadi anak murid kita yang menemukan solusinya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sekolah atau di kelas, posisi mana yang Bapak Ibu gunakan selama ini mengajar? Lebih banyak ke arah mana kira-kira? Tadi ada posisinya, tadi adalah yang mana Bapak Ibu? Dari yang 5 itu, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu biasa lakukan di sekolah kira-kira? Apakah sebagai penghubung kebanyakan? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Atau sebagai pemantau atau manajer? Yang mana Bapak Ibu biasa lakukan di sekolah? Kira-kira nih yang mana? Kalau saya pribadi, saya mungkin penghukum ya Pak Ibu ya. Saya pribadi, saya jujur, saya sebenarnya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang ada hal juga sebagai teman saya dalam menyelesaikan masalah teman. Tapi dengan kegiatan CGP ini, saya pun ingin berusaha untuk memperbaiki posisi kota saya sebagai guru. Yaitu yang lebih bagusnya di antara kelima ini ya Pak Ibu adalah sebagai manajer. Kita benar-benar mengajak anak didik kita yang tadinya bermasalah, ya kita ajak dia berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan dari kita solusinya, bukan dari kita hukumannya apa, bukan itu yang kita minta. Ya jadi yang posisi kontrol yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Kalau belum bisa sebagai manajer, setidaknya kita adalah sebagai posisi kontrol guru, yaitu pemantau. Nah itu yang lebih bagusnya. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang sekretaris sekolah, ayo kita berubah gitu. Dan sama-sama saya pun seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah merasa saya manajer, bukan. Saya pun dari CGP ini baru tahu saya bahwa ada penghukum, fungsi kontrolnya itu ada pembuat masalah, teman, pemantau, manajer. Saya baru tahu bahwa manajer itu yang paling bagus. Jadi hari ini makanya saya ingin berbagi dengan Pak Ibu bahwa ayo kita coba gitu untuk menyelesaikan masalah ada di kita dengan cara posisi kontrol guru, yaitu manajer. Nah, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelasnya? Kira-kira sudahkah? Sudah, saya pasti percaya dan yakin sekali bahwa Bapak Ibu pasti membuat keyakinan kelas di kelasnya. Nah, ini sudah biasa kita laksanakan ya Pak Ibu ya dalam kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Apakah itu sama atau hal yang berbeda? Berbeda. Kira-kira yang kesepakatan kelas itu yang bagaimana Bapak Ibu? Berarti kesepakatan kelas sudah nilai-nilai yang akan kita sepakati. Kalau keyakinannya enak Bu? Keyakinannya itu nilai yang disepakati. Oh ya, kira misalnya saya kayaknya kesepakatan, Ibu jawabnya keyakinan. Ini kenapa? Gimana Bapak? Bu Yati?
Berarti kalau yang itu nilai-nilai OJK yang diterapkan di kelas. Kalau kesepakatan kelas, yang mana yang Bu? Ya Bu ya. Berarti kesepakatan kelas adalah hal-hal yang kita sepakati yang akan dilaksanakan ya Ibu ya. Iya, luar biasa ibu-ibu semua, bapak di sini ya, luar biasa sekali. Berarti kesepakatan kelas ini adalah apa yang semuanya yang dibuat oleh murid kita itu namanya pernyataan-pernyataan itu ya, yang 20 orang misalkan. Nah, pernyataan-pernyataan yang mereka bikin untuk peraturan itu adalah namanya kesepakatan yang akan disepakati bersama-sama. Nah, yang keyakinan itu yang mana? Berarti keyakinan itu adalah kesepakatan tadi. Dari 22 kesepakatan nanti disepakati cuma 10 terlaksana. Nah, yang 10 tadi itulah yang akan jadi keyakinan kelas. Karena kesepakatan yang akan kita sepakati bersama-sama dengan murid kita untuk melakukannya di dalam kelas yang yakin bahwa itu akan diterapkan oleh murid kita. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Karena kadang-kadang kita menyamakan saja antara kesepakatan dengan keyakinan, padahal itu beda. Nah, itu dia tentang perbedaan antara keyakinan dengan kesepakatan kelas. Nah, ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Kira-kira keyakinan kelas ini dengan peraturan kelas sama nggak? Ya, keyakinan kelas sama peraturan kelas sama nggak kira? Tidak Pak. Nah, kita lihat apa yang salah. Iya, kita Bapak Ibu semuanya. Ya, berarti keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda, tidak akan sama. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama murid-murid kita ya, benar sekali ya Pak ya. Kalau peraturan kelas, bisa bagaimana? Nah, guru yang membuat ya, peraturan kelas itu guru yang membuat objek yang melaksanakan peraturan, mereka mau nggak mau harus ikutin. Nah, itu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita bersama murid-murid yang akan membuat. Nah, itu dia. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas itu di dalam kelas? Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, yang mana dibuat oleh murid kita dan yakini dapat dilakukan oleh murid kita juga di dalam kelas. Benar-benar dari mereka semua datangnya, bukan dari kita sebagai guru membuat peraturan kelas. Nah, inilah alasan kenapa keyakinan kelas itu harus ada. Nah, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas ini biasanya? Karena kita pasti mempunyai keyakinan kelas dari kelas kita. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya? Nah, ini ada saya kasih Bapak Ibu, mana yang pertama kira-kira? Ini ada 6 pernyataan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Nah, kira-kira yang mana yang pertama? Nah, kita mencoba temukan lagi. Mana yang pertama dan mana yang terakhir? Lalu Bapak Ibu diskusikan dengan Bapak Ibu, dan yang mana yang pertama? Mana yang pertama, mana yang kedua, dan mana yang terakhir? Yang pertama. Yang mana? Kalau dalam membuat keyakinan kelas yang mana? Kira-kira yang pertama. Mana ya Pak? Yang pertama Pak? Yang mana yang langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Hah? Tentukan peran. Silakan Pak. Yang mana? Yang berdiskusi menunjukkan pada kelas atau yang ini? Peran. Nomor 2. Mengenai peran seluruh warga kelas. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang bersih atas juga. Berdiskusi mengenai gambaran tentang Ya, ini boleh baca Bapak Ibu. Ini kan bukan tebak-tebakan itu. Enggak. Ini boleh dibaca ini. Ini boleh dibaca, benar boleh dibaca. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Mereka itu dibaca seluruhnya. Yang mana kira-kira? Kalau yang pertama, Yang kedua, dua sebelah kanan. dua sebelah kanan yang berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas.
Yang kedua, kita ya. ya ya. Terus yang kiri sebelah perintah. Sebelah kiri ya Pak, diskusi mengenai gambaran perilaku. Yang ketiga, Nomor yang Kalau sebelah saya kanan. pas Sebelah kanan. atas sebelah kanan. Ya. Berdiskusi menjelaskan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang keempat, peraturan, mencoba berarti peraturan. gini ya Pak ya, sisi ketiga ya. Ya. Yang ini, Ubah peraturan. berarti gini dia. Nah, peraturan yang keempat. Lalu yang Kelima, kelima, menyarikan peraturan. menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Terakhir, Yang keenam, meninjau ulang. ya. meninjau ulang. Kita cek ya Pak Ibu ya, apakah benar kira-kira. Benar. Nah, satu, benar ya. Nah, ini yang pertama. Kira-kira ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, bukan yang berdiskusi, tapi yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Nah, itu dulu yang pertama sekali. Benar-benar memunculkan apa saja nih peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Baru kita diskusi. Nah, baru itu tuh mengubah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Awalnya kita kan banyak peraturan-peraturan kita memakai kata-kata jangan, tidak boleh. Nah, itu adalah kalimat-kalimat negatif itu, Bapak Ibu. Nah, tidak boleh jangan itu, nah, maka itu yang kita ubah dulu menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi saya sudah mencoba dengan anak murid saya, lumayan lama juga waktunya Bapak Ibu, 20 menit lebih itu, ada setengah jam mengubah kalimat-kalimat peraturan di kelas yang negatif menjadi positif tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat di atas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan tentang keyakinan kelas. Nah, yang kelima, baru kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas itu apa saja. Satu yang di Bapak Ibu tadi, dia yang mau sebenarnya. Kemudian terakhir baru benar Bapak Ibu yang meninjau ulang apakah keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu bagaimana penerapannya. Buat perundangan betul ya. Ya, itu benar-benar Pak ya betul. Benar Pak. Cuma dari semuanya itu ya Pak ya. Langkah-langkahnya itu waktu yang betul. Nggak apa-apa Pak, dari nilai 1 dari 6 Pak, luar biasa sekali. Nah, lanjut. Nah, ini dia secara keseluruhan saja bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita beri penjelasan kepada anak murid dulu apa itu keyakinan dan kesepakatan, karena mereka tuh ragu. Ya, keyakinan itu apa, kesepakatan itu apa. Nah, itu dulu kita beri pemahaman dulu kepada mereka. Nah, setelah itu baru kita beri fasilitas bagaimana cara membuatkan keyakinan-keyakinan tadi. Nah, boleh dengan kertas 1 lembar nanti atau mereka bisa langsung ke papan tulis. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid kita berdiskusi di kelasnya. Apakah ini yang mau dilaksanakan? Apakah ini yang mau diyakini? Nah, itu dia dengan murid. Kemudian baru yang terakhir kita tulis ulang dengan rapi, ditempel di situ kelas. Kalau bisa ya Bapak Ibu ya, yang kelas itu adalah ditandatangani oleh murid kita. Jadi seolah-olah nanti kalau seandainya dia melanggar, nah kan dia ada tantangannya. Berarti mereka setuju waktu itu. Nah, ini bisa nanti kita jadikan kepada orang tua. Nah, ini adalah keyakinan yang dibuat oleh anak-anak Bapak Ibu. Nah, yang dilanggar bisa kita lihat seperti itu. Nah, mereka sendiri yang menyepakatinya. Ya, lalu yang terakhir adalah laksanakan keyakinan kelas itu. Nah, baru kita masuk itu segitiga restitusi. Saya kira juga Bapak Ibu tak banyak lagi. Ada sekitar 25 set lagi. Oh tidak, tidak Bapak Ibu. Semangat masih banyak lagi Bapak Ibu yang 50 set lagi. Ya, masih banyak lagi. Tenang. Oh, jangan Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali semangatnya. Ini masih tenang Bapak Ibu ya, masih sedikit lagi. Nah, ini dia. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, menurut Ibu hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa gitu? Ada Ibu ya, atau Bapak yang mengasih pendapat apa itu hukuman gitu? Apa itu konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Ada kira-kira yang mau memberikan pendapatnya? Hukuman itu apa? Hukuman adalah akibat Ya, dari Pak. kesepakatan Akibat dari kesepakatan yang tidak telah ditaati. ya. Nah, itu hukuman kata Pak Agus. Kalau konsekuensi Pak? Resikonya buat resikonya. Kalau restitusinya? Yang mananya kira-kira?
Bentar lagi belum sampai 100 belum lagi. Belum lagi sabar. Masih ada 25 set lagi. Kita mau ikut ini. Nah, ya, hukuman. Nah, ini dia hukuman. Hukuman itu adalah bersifat satu arah. Kita sebagai guru, kamu gini, kamu gitu. Nah, itu adalah hukuman itu. Ya, hukuman adalah hanya murid kita menerima hukuman itu tanpa disepakati terlebih dahulu. Langsung aja kita susul. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, itu adalah sudah terencana dan disepakati. Ini konsekuensinya. Kemarin kamu gini-gini. Konsekuensinya apa? Nah, kita kan sudah bicara seperti itu di kelas. Nah, konsekuensi itu adalah yang disepakati di kelas. Kalau hukuman enggak, kita langsung tanpa mereka tahu ini hukuman. Nah, itu langsung dia. Mereka dapat mereka aja. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Nah, ini akan kita pahami lagi selanjutnya. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dalam menyelesaikan masalah. Nah, restitusi ini dia restitusi, yaitu merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid kita untuk mencari solusi mereka sendiri terhadap permasalahan yang ada. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahannya ada, bagaimana cara mencari solusi mereka, lalu kemudian memperbaiki hubungan dan mengevaluasi diri mereka sendiri. Nah, ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini dia segitiga restitusi. Kalau dia stabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti merasa pernah bermasalah. Nah, itu kata-katanya itu. Kalau untuk menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, banyak yang lain. Nah, itu ciri cara pengucapan dari menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, apa kata-katanya yang bisa dibilang oleh guru? Kata-katanya adalah yang pertama seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa saja yang kamu butuhkan, nak? Nah, itu adalah kata-kata bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah dalam murid kita. Kemudian kamu tentunya punya alasan nih, mengapa itu yang kamu lakukan. Nah, itu termasuk kata-kata dalam memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kalau menanyakan keyakinan dalam restitusi, nah ini kalimatnya, keyakinan apa yang telah kamu langgar, keyakinan apa yang telah kita sepakati yang belum kamu selesaikan. Nah, itu biasanya itu kalau untuk segitiga restitusi dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yang sudah saja Ibu seperti tadi. Berbuat salah tidak apa. Nah, ini contoh kata-kata kalimatnya. Saya juga pernah begitu dulu. Nah, saya ingin berdiskusi bukan siapa yang salah. Nah, ini kata-kata yang kita sebagai guru dapat gunakan dalam menstabilkan identitas murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ini yang perlu kita gunakan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-kata yang dapat kita gunakan ini. Nah, kamu pasti punya alasannya mengapa begitu. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian kamu boleh berhak sikap seperti itu, tapi kamu harus mempunyai menambahkan sikap yang baru. Nah, kita seperti itu. Itu adalah kata-kata dalam mengatasi tindakan oleh guru. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai apa nih yang kamu langgar? Nah, apa keyakinan kita pas kita nak? Nah, itu adalah kata-kata kita sebagai guru yang dapat kita gunakan dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah Ibu, ini adalah slide yang ke-100 ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai juga pengalaman saya hari ini tentang budaya positif Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Tadi kita sudah berdiskusi juga. Tanya saja ya. Adakah Bapak Ibu yang menanyakan tentang materi tadi dari awal sampai akhir? Saya silahkan. Kalau tidak sudah untuk dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah itu. Ayo Ibu, ada yang menanyakan atau tidak? Sudah cukupkah kira-kira? Sudah jelas Ibu? Alhamdulillah pemahaman saya memberikan pelajaran buka. Ini hanya berbagi saja tentang pemahaman saya selama mengikuti pendidikan CGP tentang budaya positif. Nah, itulah semuanya yang saya pelajari dari kemarin.
Dan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sedikit pengetahuan saya ini, bukan banyak, ini sedikit, tidak banyak ini. Semoga dapat kita terapkan apa yang sama-sama kita bahas tadi. Nah, semoga kita kedepannya selalu memiliki sekolah yang berbudaya positif untuk kedepannya, sehingga memiliki karakter anak kita lebih bagus. Terus sedikit ya Bu ya. Mungkin banyak kan kita Ibu. Nah, memang benar banyak kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, sudah waktunya. Nah, kalian masuk ke tadi. Ya sudah selesai, boleh Ibu meneruskan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sampai tidak hadir? Cukup? Cukup. Nah, baik. Bagus. Hari ini kita cukup dan hadir semuanya ya. Nah, tepuk siap. Masih kan? Masih kan? Ya, kita coba. Tepuk siap. Nah, terima kasih. Nah, apa kegiatan kita hari ini? Kenapa Ibu seperti ini? Nah, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa yang kita buat? Nah, keyakinan kelas. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas dari kesepakatan yang Ananda buat hari ini. Nah, bagaimana? Apa itu kesepakatan kelas, Bu? Nah, peraturan yang akan Ananda terapkan di kelas ini. Jadi Ananda buat sendiri peraturannya apa aja. Kemudian nanti kita sepakati apa yang diinginkan, kalimatnya nanti kita gabung semuanya berapa? Ada 22. Jadi Ananda akan membuat keyakinannya masing-masing satu kalimat. Nanti dari satu kalimat itu kita tulis di papan tulis, lalu akan kita koreksi dan kita sepakati bersama-sama. Mana yang bisa memasuki pedoman, kita rampingkan lagi kesepakatannya, sehingga kesepakatan tadi atau pernyataan kalimat tadi akan menjadi keyakinan kelas kita yang akan diterapkan di dalam kelas. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, itu begini. Misalkan hadir tepat waktu di sekolah jam 7 misalkan. Nah, atau karena kita sekarang ini di kelas, maka kesepakatan kelas kita ikuti. Misalkan hadir di dalam kelas sebelum ibu masuk. Seperti itu. Berapa? Kita dari bawah di berapa? Berapa? 7:30. Jadi jam 7:30 sudah berada di dalam kelas. Itu tetap kesepakatannya, ya. Atau ada yang mungkin seperti ini, tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Itu boleh. Pokoknya kesepakatan kelas yang kita bikin itu adalah yang mau kamu terapkan di dalam kelas supaya kita lebih nyaman, lebih teratur di dalam kelas. Saya paham itu? Nggak boleh berbeda-beda. Sama apa yang kamu inginkan di dalam kelas. Nanti dari kesepakatan itu baru kita buat menjadi keyakinan kelas. Saya pahami? Nah, silakan keluarkan satu kertas saja, selembar saja. Bikin sebuah kalimat yang ingin kamu tulis. Silakan. Satu. Bebas mau bikin apa. Misalkan tidak boleh berkata kasar, itu. Ya, saling bertema, misalkan itu. Tidak boleh main sliding apa itu terserah kamu. Pokoknya bebas. Pokoknya satu orang satu. Nanti akan kita koreksi nanti.
Bacakan bersama-sama dari kelompok dulu. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh keluar saat jam pelajaran kecuali saat istirahat merawat kelompok yang kecil atau besar. Jangan lepaskan motor selama di kelas. Dan kita bikin dulu ini sama-sama, ya. Nah, silakan dulu bikinkan dulu ini mana yang sama. Nanti kita lagi. Ya, silakan. Kelompok plus serah sampai yang belum selesai. Nah, itu aja. Ayo kita bikin semuanya yang sama, bikin aja satu kali. Silakan. Nanti benar-benar dipakai ini bersama-sama ya. Semuanya. Pada yang sama.
positif. Nah, kalimat negatif itu bagaimana Bu katanya Pak? Nah, dilarang memakai kata-kata tidak boleh, jangan. Itu namanya kalimat yang berarah negatif, walaupun pesannya adalah positif. Jadi, bagaimana caranya Bu? Kita ubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah di kelas. Diubah menjadi apa? Apa yang bagus katanya? Menggunakan kata-kata tidak boleh. Membuang sampah pada tempatnya atau ini aja. Menjaga kebersihan kelas. Nah, mana dia dengarnya? Di dunia kita tidak boleh membuang sampah, kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak kira-kira? Bagus ya, berarti yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Sepakat ini? Jadi kata-kata ini yang negatifnya kita ubah bukan Bu ya, kita ubah menjadi kita harus menjaga kebersihan kelas dan keindahan kelas. Bisa dipahami? Dah, udah masuk. Nomor dua lagi. Contohnya lagi.
memakai atribut sekolah yang biasa saja yang sesuai dengan aturan sekolah ya. Apa? Bagus. Yang tidak boleh mencontoh ini itu masuk ke dalam menjaga ketertiban atau kebersihan kelas ya. Ini ya, menjaga kebersihan di kelas. Ya, yang memakai dulu, memakai gelang sama membawa mainan, memakai cincin bagi laki-laki. Apa namanya itu? Memakai jam boleh. Yang nggak boleh itu memakai gelang-gelang yang kayak tadi itu, yang besi-besi itu nggak boleh. Apalagi yang pada laki-laki nih, khusus laki-laki nih, itu kayak preman jadinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Regina Ananda Putri dari kelas 4. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu membuat kelas menjadi tertib dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa, saya dari kelas 4. Saya sangat senang berdiskusi bersama Ibu tentang keyakinan kelas. Karena berdiskusi bersama Ibu, kelas menjadi tenang, tertib, nyaman, dan aman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rizky dari kelas 4. Kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama Ibu Ica dan teman-teman. Saya senang sekali karena bisa membuat keyakinan kelas bersama. Menurut saya keyakinan kelas itu bisa membuat kelas disiplin dan tertib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa hari ini Ibu amati Rafa di kelas kurang semangat belajar. Nah, kemudian ada juga tiduran ya. Nah, kira-kira menurut Rafa apa yang Rafa rasakan hari ini? Atau gimana? Agak lelah Bu, karena tadi malam begadang. Rafa kalau ngerjain tugas itu gimana? Gimana jawabannya ngerjain tugas di kelas? Sambil tiduran. Sambil tiduran. Sambil tiduran. Jawabannya ada di sisi semuanya, Nak? Ada. Ada yang kosong? Ada kosong. Banyak yang kosong pada apa banyak yang isinya? Banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Nah, menurut Rafa mengerjakan tugas ini berapa hari nih yang agak lelah lesu ini? 1-2 hari ini. 1-2 hari ini ya. Pernah Ibu tegur kan sering di kelas karena kamu ketiduran? Pernah ya. Apakah kamu sakit, Nak? Iya. Sakit? Sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Kenapa? Karena begadang itu? Oh, karena begadang. Baiklah. Ibu rasa Rafa karena ketiduran di kelas itu sehingga pekerjaan Rafa jadi kurang maksimal ya. Banyak nilai Rafa yang kosong ya, nilainya jelek-jelek semua itu. Nah, menurut Rafa apakah semua itu salah, Nak? Iya. Salah? Iya. Iya, salah. Nah, baiklah. Kalau melakukan kesalahan itu adalah manusiawi karena setiap orang pasti bersalah ya, Nak ya. Yang penting kita sama-sama belajar untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi, Nak ya. Nah, dan Rafa berusaha untuk memperbaikinya. Ada paham, Nak? Setuju Rafa memperbaikinya? Setuju. Nah, sekarang kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, yang pertama, Rafa tidak semangat belajar di pagi hari dan merasa mengantuk. Nah, pasti ada alasannya. Nah, kenapa alasannya tadi? Begadang. Karena bergadang. Bergadangnya ngapain tadi semalam itu, Nak? 1 hari 2 hari ini? Main HP. Main HP sampai larut malam? Tahu orang tuanya? Enggak tahu ya? Oh, begitu. Rafa? Iya, Bu. Rafa tahu, Nak, keyakinan kelas di kelas kita? Tahu. Tahu. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang Rafa langgar, Nak? Yang ketiduran di kelas sama kurang semangat dalam belajar atau melaksanakan tugas, Nak? Tidak menghormati. Rafa? Iya, Bu. Rafa tahu, Nak, keyakinan kelas di kelas kita? Tahu. Tahu. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang Rafa langgar, Nak? Yang ketiduran di kelas sama kurang semangat dalam belajar atau melaksanakan tugas, Nak? Tidak menghormati Ibu dan tidak mendengarkan saat menjelaskan pembelajaran. Tanggung jawabnya bagaimana?
bagus atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi Rafa sudah melanggar dua keyakinan kelas kita ya. Yang pertama nggak menghormati ibu atau menghargai ibu ya nak ya. Lalu Rafa juga kurang bertanggung jawab nih dalam melaksanakan tugas yang ibu berikan ya nak ya. Nah, betul sekali. Nah, yang penting Rafa, penting nggak Rafa memperhatikan ibu dalam belajar nak? Penting sekali, Bu. Penting sekali. Kenapa penting nak? Karena agar saya mendapat pelajaran. Bisa paham nggak dengan memperhatikan ibu dalam kelas? Bisa. Bisa paham, bagus. Jadi betul sekali yang Rafa bilang tadi, kalau memperhatikan ibu dalam kelas, Rafa jadi paham belajar, mengerti apa yang ibu sampaikan, lalu setiap latihan yang ibu berikan, Rafa bisa mengerjakan dengan baik. Nah, gimana lagi nak? Apakah Rafa menyesal atau bagaimana? Menyesal sekali, Bu. Maafkan saya, Bu. Ya, ibu terima maafnya ya nak ya. Yang penting Rafa sudah minta maaf sama ibu. Nah, dan ibu terima maaf Rafa ini. Nah, menurut Rafa nih, bagaimana cara Rafa agar gak tidur lagi dalam kelas, lalu semangat lagi belajar sama ibu dan mengerjakan tugas ibu dengan ibu itu maksimal. Nah, apa nih solusi yang mau Rafa tawarkan sama ibu? Yang pertama, Bu, tidaklah tidur larut malam, Bu. Yang Lalu kedua, jika ingin main HP, izin dengan orang tua, Bu. izin sama mama dulu. Bagus. Jadi Rafa sudah menemukan solusi Rafa sendiri ya. Nah, Rafa tadi tidak tidur larut malam ya. Kemudian Rafa tidak main HP. Kalau main HP izin sama orang tua. Walaupun Rafa sudah menemukan solusinya, ibu akan tetap bekerja sama dengan orang tua Rafa nanti dalam penggunaan HP di rumah ya, agar nggak terlempar nanti Rafa lagi. Jadi tugas Rafa semakin bagus ya. Ya, semakin bagus nak ya. Iya. Nah, terima kasih ya Rafa ya hari ini ya nak ya. Nah, terima kasih diskusinya juga. Rafa sudah menyesal juga atas kesalahannya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Iya, silakan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Maulana Putra dari kelas 4. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mencari ide untuk masalah saya yang tadi. Saya di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.